Paulus telah menjelaskan bahwa kebangkitan orang mati itu ada. Dan ia sudah menjelaskan juga bahwa Kristus telah bangkit dari kematian dan menjadi yang pertama bangkit dari antara orang mati. Tetapi di antara jemaat Korintus ada yang bertanya, bagaimanakah orang mati dibangkitkan? Dan dengan tubuh apakah ia akan datang kembali? Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus beserta kita. Saudara-saudara, Paulus mau menjelaskan bagaimana orang mati itu dibangkitkan. Nah, pertama-tama kita akan melihat bagaimana orang Yahudi mempercayai atau berbicara tentang kebangkitan ini. Dalam pembicaraan Yesus dengan orang-orang Saduki, dalam Injil Lukas bab 20, tampak bahwa orang Saduki memahami kebangkitan orang mati sebagai kebangkitan mayat, seperti yang dialami oleh Lazarus. Mereka berpikir bahwa pada hari kebangkitan, orang mati akan hidup kembali, lalu hidup di dunia ini sebagai manusia lagi. Karena itu, mereka berbicara tentang perkawinan dan hidup suami istri pada hari kebangkitan. Orang Yunani itu tidak jauh berbeda dalam hal ini. Mereka memahami kebangkitan orang mati sebagai peristiwa masuknya kembali jiwa ke dalam raga yang sudah menjadi jenazah, sehingga hidup kembali dan menjadi manusia seperti semula. Lalu bagaimana Paulus memberikan penjelasan tentang kebangkitan orang mati ini? Nah, Paulus menegaskan bahwa orang yang bangkit dari kematian tidak akan hidup dengan raga yang sudah menjadi jenazah. Ia menggambarkan hal ini dengan biji tanaman yang ditanam di tanah, seperti misalnya biji gandum atau biji tanaman lain. Ketika ditaburkan di tanah, biji gandum itu mati dan tidak ada lagi. Tetapi kemudian muncul tubuh tanaman gandum. Dalam kebangkitan orang mati, tubuh atau raga atau badan manusia itu akan mati dan menjadi tanah. Tetapi Allah akan memberikan kepadanya tubuh yang baru. Untuk memahami penjelasan yang disampaikan oleh Rasul Paulus, kita perlu memperhatikan bahwa ada dua jenis tubuh yang diberikan oleh Allah, yaitu tubuh duniawi atau tubuh alamiah, dan tubuh surgawi atau tubuh rohania. Tubuh duniawi adalah tubuh yang dikenakan oleh manusia di dunia sebagai makhluk duniawi ketika hidup di dunia ini. Sedangkan tubuh surgawi adalah tubuh yang dikenakan oleh makhluk-makhluk surgawi yang tinggal di surga. Kedua jenis tubuh ini berbeda sama sekali. Tubuh duniawi itu atau tubuh alamiah itu hina, lemah, dan akan binasa. Tubuh duniawi itu seperti tubuh Adam yang dibuat dari tanah dan akan kembali menjadi tanah. Kalau ingin mengetahui betapa hina atau menjijikkannya tubuh alamiah ini, silahkan cukup melihat toilet sendiri, atau berkaca waktu bangun tidur, atau cium bau keringat sendiri. Kalau ingin mengetahui betapa lemahnya tubuh alamiah ini, silahkan makan sebanyak-banyaknya. Atau sebaliknya, jangan makan selama beberapa hari. Kebanyakan makan membuat orang sakit, kekurangan makan juga membuat tubuh ini sakit. Kalau kita berhujan-hujan selama 1 jam saja,
air hujan itu sudah cukup untuk menyakiti tubuh alamiah kita. Kalau mau melihat tubuh alamiah ini pada akhirnya akan binasa, silahkan pergi ke kuburan atau krematorium. Pada akhirnya tubuh alamiah itu mati, lalu dikubur dan menjadi tanah, atau dikremasi dan menjadi debu. Sebaliknya, tubuh rohaniah atau tubuh surgawi itu mulia, kuat, dan abadi. Tubuh rohaniah atau tubuh surgawi itu seperti tubuh para malaikat yang berasal dari surga yang tidak dapat mati. Bagi orang Katolik, memahami tubuh rohaniah ini lebih mudah karena memiliki pengalaman tentang penampakan Bunda Maria. Ketika menampakkan diri kepada Santa Bernadette di Lourdes atau kepada Jacinta, Lucia, dan Francisco di Fatima, Bunda Maria sudah mengenakan tubuh surgawi. Sosok yang dilihat oleh Bernadette serta Jacinta dan kedua temannya itu kemudian dibuat patung. Banyak patung yang kemudian dibuat dan kemudian kita membeli dan menyimpannya di rumah. Banyak patung yang kemudian dibuat dan kemudian kita membeli patung Bunda Maria dan menaruhnya di rumah kita. Kehadiran patung Bunda Maria di rumah kita itu mengingatkan bahwa kita akan menerima tubuh surgawi seperti Bunda Maria. Tubuh surgawi itu mulia, bercahaya, berkilau. Dalam penampakan Bunda Maria selalu ada cahaya yang menyertai kehadirannya. Tubuh mulia itu kuat, tidak bisa sakit, dan tidak akan menjadi lemah. Tidak memerlukan materi seperti makanan dan obat. Bunda Maria hidup di abad pertama dan ia menampakkan diri di abad 19 dan abad 20. Tetapi ia tetap muda dan cantik. Dari dulu sampai sekarang dan seterusnya keadaannya akan tetap sama. Tubuh surgawi itu abadi, tidak dapat mati. Bunda Maria dan semua penghuni surga tidak akan mengalami kematian. Semua akan hidup untuk selamanya dengan tubuh surgawi yang diberikan oleh Allah. Nah, kemudian saudara-saudara, Paulus menulis begini, sama seperti kita telah memakai rupa Dia yang dari debu, demikian pula kita akan memakai rupa Dia yang surgawi. Ketika hidup di dunia, manusia merupakan kesatuan antara jiwa dan raga. Atau kita bisa mengatakan jiwa manusia tinggal di dalam raga dan bersatu dengannya. Sebagai kesatuan jiwa dan raga inilah manusia menjalani kehidupan di dunia ini sampai dengan kematiannya. Ketika manusia mati, sebenarnya yang mati hanyalah raganya atau tubuh duniawinya. Jiwa manusia tetap hidup, tetapi tidak lagi di dalam raganya. Jiwa orang yang berkenan kepada Allah akan menerima tubuh surgawi dan tinggal bersama dengan Dia dan menikmati kemuliaan abadi bersama Allah di surga. Inilah yang sebenarnya dimaksud dengan kebangkitan badan. Dalam surat kepada jemaat Filipi, Paulus menulis bahwa Tuhan akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Kita akan hidup dengan tubuh surgawi yang tidak dapat binasa. Saudara-saudara, Allah menghendaki manusia menikmati hidup yang kekal, hidup bersama dengan Dia dalam kemuliaan yang tanpa akhir. Selama hidup di dunia, manusia hidup dengan jiwa raganya. Tetapi pada akhirnya semua manusia akan mengalami kematian. Bagaimana manusia yang sudah mati ini dapat memasuki kehidupan yang kekal?
Dalam syahadat atau dalam kredo kita mengungkapkan kepercayaan akan kebangkitan badan. Allah akan membangkitkan orang-orang yang berkenan padanya dari kematian. Kebangkitan badan berarti jiwa meninggalkan raga, lalu Allah mengaruniakan kepadanya tubuh surgawi. Ini tidak berarti bahwa tubuh alamiah atau raga kita itu tidak penting. Raga adalah pemberian Tuhan yang harus dirawat, diurus. Kenapa? Karena dengan raga ini kita bisa mengurus jiwa kita. Kita harus menggunakan raga ini demi kepentingan jiwa kita. Dengan raga kita dapat mengasihi Allah yang telah mengasihi kita. Jika kita mengasihi Allah di dunia ini, maka kita pun akan tinggal bersama dengan Dia dalam kehidupan yang kekal. Terpujilah Allah Bapa yang telah mengasihi kita, yang telah mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk keselamatan kita, dan yang telah mengaruniakan Roh Kudus yang menuntun kita pada hidup yang kekal.